Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Heri Khairul Anwar dari SMP Negeri 1 Majalengka. Saya Ipik Hakiki dari SMA Negeri 1 Maja. Saya Guntur Irfan Hairudin dari SMKN 1 Maja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guntur. Apa kabarnya hari ini, Pak? Dan apa suasana hati Pak Guntur sekarang? Senang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor akan melihat proses coaching nanti. Bapak berperan sebagai coach dan Bu Ipik sebagai coach ya, Pak. Sebelum memulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan terkait dalam penilaian nanti. Akan saya lihat apakah Bapak menggunakan prinsip dari proses coaching ini, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Juga terdapat kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur rasa. Nah, jangan lupa juga nanti Pak Guntur bisa menerapkan alur tirta dalam setiap percakapan dengan Bu Ipik nanti. Sebelumnya saya akan melihat dulu, Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nanti pada saat percakapan, Pak? Oke, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tadi ada presence, kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif. Ya, berarti ada dua kompetensi, Pak. Ya. Nah, dari dua kompetensi itu kira-kira mana yang lebih spesifik akan digali, Pak? Ya, yang lebih spesifik yang nanti akan saya kali adalah mendengarkan aktif. Soalnya nanti saya ingin mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh coach seperti itu. Jadi saya dalami, lalu saya nanti bikin pertanyaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti idenya akan tergali dari pendengar aktif ya, Pak. Siap. Kemudian indikator apa yang Pak Guntur nanti tanyakan sebagai dari tujuan dari proses coaching ini? Ya, indikatornya nanti yang saya tanyakan adalah seperti pertanyaan berbobot seperti itu, Pak. Nanti dengan coach saya dengan itu. Ya, berarti sudah siap sekarang ya? Ya, siap. Silakan untuk melaksanakan proses coaching dengan Bu Ipik. Siap. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Bang Uda, nggak Selamat sore Bu Ipik. Sore Pak. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang sekali, baik sekali. Iya. Ini kayaknya ada hal yang ingin disampaikan nih. Iya, ini Pak, sebetulnya ini sudah lama ingin saya sampaikan. Iya. Cuman alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu langsung dengan Iya. Bapak dan Iya. diberi kesempatan kita untuk berbincang-bincang, Bapak. Iya. Kebetulan saya itu kan sebagai kepala laboratorium biologi ya Pak ya. Iya, iya. Jadi saya itu mempunyai masalah gini, kebetulan karena di sekolah kita digabungkan antara laboratorium biologi dan kimia ya Pak ya. Jadi di sini saya suka kan kendala adanya jam praktek yang bentrok gitu. Jadi iya. ketika ada dua kelas mau menggunakan lab biologi untuk praktikum masing-masing, ternyata
ada kelas lain yang juga sama mau menggunakan gitu Pak. Iya, oh iya, gitu ya. Jadi ada bentrok seperti itu, Bu ya. Iya. Nah itu kira-kira Bipik udah sejauh mana mengantisipasi hal tersebut? Jadi awalnya saya tidak mendapatkan laporan dari guru-guru seperti itu ya. Jadi saya kira itu biasa aja berjalan gitu. Iya. Ternyata setelah saya bertemu dengan salah seorang guru menyampaikan bahwa dia mengalami kesulitan karena ketika dia mau melaksanakan praktikum kemudian sudah meminta anak untuk menyiapkan bahan yang bisa dibawa dari rumah, ternyata ketika mau praktikum sekolah terkendala dengan ruangan yang sudah digunakan oleh guru yang lain gitu untuk praktikum gitu. Apakah kira-kiranya ini ada pembicaraan khusus nggak sama dengan guru lain gitu untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi akhirnya saya meminta ke semua guru yang berkepentingan dengan laboratorium itu untuk kumpul, meluangkan waktu untuk berbincang-bincang untuk menyelaraskan kegiatan penggunaan praktikum supaya nanti tidak bentrok begitu Pak. Iya, iya. Ini seperti tadi ada bentrok, ada guru yang sama gitu dengan ini gitu ya. Apakah tidak istilahnya Bipik berbicara dengan guru lain istilahnya terus mencari solusi seperti itu, apakah sudah dilakukan? Ya, jadi saya tuh baru ada rencana gitu ya Pak ya, untuk mengumpulkan gitu, tapi ternyata untuk mengumpulkan juga tidak tidak langsung ketemu titik temunya gitu. Soalnya kan masing-masing mengatakan bahwa saya juga berkepentingan sama harus praktikum gitu. Sementara kelas kan banyak ya Pak, soalnya dari satu tingkatan kelas 10 aja kan 12 gitu. Kemudian kelas 11 juga 12. Kelas 12 juga ya 12. Jadi semuanya bahkan berkepentingan gitu. Jadi ketika diobrolkan, dibicarakan tetap belum ketemu nih Pak. Oh iya, belum ketemu ya. Iya. Jadi mungkin ada hal yang lain yang mungkin bisa ditempuh seperti itu untuk menuntaskan seperti hal yang tadi gitu. Kalau kita dalam dalam diskusi atau ngobrol itu tidak bisa, mungkin ada hal yang lain yang mungkin bisa digunakan atau dipecahkan mungkin. Gitu ya Pak ya. Yeah. Cara lain kemungkinan gimana ya? Cara lain, jadi kemungkinan saya akan membuat guru-guru untuk menyusun skala prioritas gitu ya Pak. Prioritas, ya. Maksudnya begini, skala prioritas yang saya maksud adalah seandainya praktikum itu tidak bisa dilakukan di lab, melainkan harus dilakukan di lab, berarti itu yang menjadi skala prioritas untuk menggunakan lab pada saat itu. Sementara yang lain seandainya misalnya bisa menggunakan bahan alternatif dari lingkungan sekitar, ya bisa saya sarankan untuk menggunakan laboratorium lingkungan di luar gitu, di alam terbuka gitu. Sebetulnya bagus tuh Bu, jadi ada ide dari Ibu untuk istilahnya skala prioritas ya, seperti yang tadi prioritas supaya berjalan semuanya gitu kan, tidak tumpuk-tumpuk di lab. Itu kira-kira
pelaksanaan kapan kira-kira Bu itu yang bisa? Kalau ke pelaksanaan saya belum ini Pak, soalnya kan mau dibicarakan dulu berkaitan dengan ini Pak, jadwal. Oh iya, jadwal ya. Jadi jadwal apa namanya, guru yang menggunakan lab itu siapa saja, kemudian waktunya, harinya, jamnya kapan gitu Pak. Jadi saya akan menghubungi pihak kurikulum dulu gitu ya, untuk meminta data, kemudian saya mencoba akan membuat jadwal dulu gitu setelah jadi setelah dibuat apa namanya, ya yang pertama saya lakukan itu ya Pak ya, saya akan membuat guru untuk menuliskan dalam 1 semester atau dalam 1-2 bulan ke depan saya akan data gitu Pak ya, dia praktikumnya apa, kemudian alat yang diperlukan apa gitu ya Pak ya. Kemudian setelah itu saya akan memberikan pertimbangan dan mengajak ngobrol dengan mereka gitu, kira-kira apakah mungkin ada yang dilakukan di luar gitu ya Pak ya, berkaitan dengan materi yang akan dipraktikumkan. Kemudian saya akan menghubungi kurikulum gitu ya Pak ya, kira-kira nih waktunya kapan yang bisa gitu, sehingga dari situ saya bisa menyusun jadwal praktikum dengan menggunakan skala prioritas tadi. Jadi sebetulnya apa yang tadi Ibu Ipi katakan, jadi ada skala prioritas, terus ada yang menghubungi kurikulum seperti itu sudah hal yang sangat bagus seperti itu ya. Tapi saya tertarik tadi ada hal yang istilahnya bentrok tadi ya, tadi apakah mapel yang sama gitu itu tidak bisa, itu harus di lab semua berarti ketika praktek. Iya, jadi kan semuanya berkepentingan dengan lab itu ya, gitu, berkaitan dengan ya, kelas 10 berkepentingan juga, kelas 12 berkepentingan juga, kelas 11 juga sama gitu ya Pak. Jadi paling kalau seandainya prioritas itu misalkan dengan menggunakan skala prioritas itu misalnya ada yang tidak bisa diselesaikan, misalnya sama-sama harus menggunakan lab itu, paling saya menggunakan ini Pak, apa namanya, menyarankan paling guru itu untuk menggunakan laboratorium komputer Pak. Jadi saya meminta izin kepada Wakasek Sarana gitu ya, untuk bisa menggunakan laboratorium komputer. Untuk apa? Untuk bisa menggunakan laboratorium maya. Jadi saya meminta untuk juga apa namanya, guru persediaannya untuk bisa mengalah gitu ya, dan nanti ya ada yang menggunakan laboratorium komputer untuk di sana kan ada namanya ada smart TV gitu ya Pak, yang bisa digunakan, yang bisa digunakan, yang bisa kemudian juga audionya lumayan bagus ya. Jadi mudah-mudahan dengan menggunakan laboratorium maya apa namanya, permasalahan guru-guru untuk menggunakan lab untuk melangsungkan praktikum itu bisa diselesaikan Pak. Iya. Menarik sekali Bu ya. Jadi ini pembicaraan kita mengenai lab ya. Jadi lab, jadi apa yang tadi aku sampaikan itu sebetulnya hal yang bisa dicari jalan keluarnya seperti itu. Masalah tadi apa yang Ibu sampaikan seperti itu ya. Ada hal lain mungkin yang di apa ya, di pertimbangan gitu untuk penyelesaian hal tersebut. Iya, hal lain yang perlu saya pertimbangkan juga dengan apa namanya, guru yang mengampu TIK juga gitu. Oh iya. Soalnya tadi ada lab itu ya. Lab komputer ya. Jadi saya harus juga berkoordinasi dan meminta bantuan dari Wakasek Sarana juga untuk bisa
menyampaikan permasalahan di laboratorium biologi, karena bagaimanapun juga kan laboratorium biologi itu dipakai untuk 2 mata pelajaran, yaitu biologi dan kimia. Sementara kan itu hanya untuk TIK gitu. Jadi saya akan mencoba gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi, karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa peluang untuk menggunakan laboratorium maya ini cukup representatif gitu ya, bisa memberikan pengalaman belajar siswa pada siswa. Jadi mereka bisa mengalami sendiri dan melaksanakan sendiri walaupun itu secara virtual gitu. Saya kira bisa, dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran dari anak itu bisa tercapai gitu. Saya kira ide yang bagus tadi Ibu ya, yang disampaikan mengenai ada beberapa solusi berjalan keluar seperti itu ya. Semoga nanti apa yang direncanakan seperti itu Ibu yang rencanakan itu dapat terlaksana seperti itu. Jadi saya ingin nanti mendengar lagi gitu kan hal-hal yang sudah Ibu lakukan untuk tadi solusi yang tadi seperti di lab dan sebagainya. Semoga nanti gitu istilahnya ketika ya minggu depan atau kapan gitu kita ketemu lagi, saya ingin mendengar hal-hal positif mungkin dari tadi yang disampaikan Ibu gitu. Mudah-mudahan ya Pak. Iya. Ya mungkin itu Ibu yang disampaikan mungkin ya. Iya. Jadi terima kasih Bapak. Saya juga setelah ngobrol dengan Bapak jadi terpikirkan tadinya saya tidak berpikir apa yang saya bisa lakukan. Ternyata setelah ngobrol dengan Bapak, tadi Bapak mengatakan kemungkinan menggunakan hal-hal lain gitu. Jadi saya berpikir ya untuk tadi saya akan coba pertama mengumpulkan guru-guru yang bersangkutan untuk kembali berkumpul gitu ya, kemudian meminta mereka untuk membuatkan jadwal kapan dan apa yang diperlukan bahan dan alatnya. Kemudian saya akan mencoba mempertimbangkan mana yang lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Kemudian juga adanya masih tidak bisa ya, saya akan kemungkinan menghubungi Lokasek Sarana untuk izin menggunakan laboratorium komputer untuk anak-anak belajar melalui laboratorium seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi. Iya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sekarang Pak Guntur, bagaimana perasaan tadi melakukan proses coaching dengan Bu Ipik, Pak? Ya, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, Pak. Ya, tadi saya menanyakan beberapa hal yang diungkapkan dari Bu Ipik, tadi saya gali secara penuh. Nah, tadi pada saat melaksanakan coaching, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Guntur untuk mengetahui indikator ketercapaian dari proses obrolan tadi, Pak? Ya, tadi saya dengan Bu Ipik melakukan coaching, Pak. Ya, tadi saya mendengarkan aktif seperti itu dengan saya mengajukan juga pertanyaan berbobot tadi kepada Ibu Ipik untuk menggali informasi-informasi yang disampaikan dari Coach Bu Ipik tadi seperti tadi. Ya, tadi selama saya mengamati proses coaching dengan Bapak dengan Bu Ipik, saya sudah mencatat beberapa hal. Yang pertama, dalam proses percakapan tadi sudah saya tangkap ada alur ceritanya, Pak. Yang pertama, pada saat Bapak menanyakan tujuan Bu Ipik untuk mengadakan percakapan apa, sudah apa di sana. Kemudian ada hal-hal yang terkait masalah atau identifikasi masalah sudah Bapak tanyakan, jadi mencari solusi tentang penggunaan lab yang jadwal bentrok ya Pak. Kemudian Bapak sudah mulai mengarahkan ke solusi yang diambil oleh Bapak sendiri, yaitu pertama adalah bertemu dengan guru, kemudian menyusun skala prioritas, kemudian menanyakan
pelaksanaan rencana aksi kira, tapi Bu Ipik belum dapat menjelaskan karena belum ketemu dengan Wakasek Kurikulum. Nah, situ sudah termasuk ada 3 proses tirta, tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi. Dan yang terakhir, tadi Bapak sudah meskipun secara eksplisit tidak menanyakan komitmen Pak, jadi harusnya ada terakhir itu komitmen apa yang membuat Ibu harus melakukan seperti itu, tapi sudah ada dengan membantu atau menggunakan kebijakan dari seorang Wakasek Kurikulum. Jadi komitmennya dengan Wakasek Kurikulum. Jadi proses percakapan alur Tirta dalam coaching ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan Pak Guntur dapat menerapkan kegiatan ini, mencari kebiasaan sehingga terbiasa melaksanakan proses coaching terhadap teman sejawat di sekolah yang Pak Guntur tempat bekerja. Itu aja mungkin hasil. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira tadi kan 3 kompetensi Bapak yang dikembangkan. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan ya Pak. Kira-kira selain dari kompetisi itu mana yang akan dikembangkan lagi? Yang lebih ininya, apakah 3-tiganya dimunculkan atau bagaimana Pak? Ya mungkin kalau nanti saya ingin mengembangkan semuanya Pak, mulai dari presence kehadiran penuh, terus istilahnya mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu nanti ketika saya melakukan coaching lagi, mungkin dengan rekan yang lain, mungkin di aksi nyata atau di mana, itu nanti saya akan melaksanakan yang 3 itu Pak, mungkin tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi jadi kesimpulannya sudah bagus dan kalau sering dilaksanakan mudah-mudahan akan terbiasa dengan proses coaching ini. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Ipik. Kabar ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Bu, kembali sehat kemarin? Saya alhamdulillah berkat dari doa Bapak dan rekan-rekan sejawat yang lain Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa bertemu kembali Bapak dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan kita ngobrol ya Pak ya. Siap Bu. Karena Bapak akan melaksanakan percakapan coaching ya dengan Pak Guntur. Jadi saya ingin menekankan beberapa hal gitu ya, karena saya di sini akan berperan sebagai pengamat gitu ya. Di mana dalam percakapan coaching itu ada beberapa prinsip yang tidak boleh dilupakan bahwa antara coach dan coachee itu harus menjalin hubungan kemitraan Bapak ya. Jadi kalau kemitraan itu sejajar ya Pak ya. Gitu. Kemudian di sini juga ada prinsip berpikir kreatif. Jadi nanti diharapkan Bapak itu akan memunculkan ide-ide kreatif dari coaching, karena kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah proses pemberdayaan dari seorang coaching atas tuntunan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak begitu sebagai coach. Kemudian juga di sini ada proses memaksimalkan potensi. Jadi kita harus yakin bahwa coach itu memiliki potensi yang dengan bantuan seorang coach, potensi itu akan bisa muncul, gitu ya Pak ya. Kemudian selain prinsip coaching yang perlu Bapak ingat juga ada kompetensi inti di dalam coaching. Di mana di dalam coaching itu diperlukan kecakapan untuk bisa hadir secara penuh. Tidak boleh membagi perhatian pada hal lain, karena di sini menjadi fokus adalah dari apa yang dikemukakan oleh coaching. Nanti dari sana Bapak bisa menuntun coaching untuk bisa berpikir kreatif. Ya, Bu. Kemudian juga di sini ada mendengarkan aktif. Di sini Bapak mendengarkan, fokusnya adalah dengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, dan dari sana Bapak juga kalau mendengarkan aktif itu berarti harus membebaskan diri dari asumsi, juga dari asosiasi, juga dari pelabelan ya Pak ya. Apalagi sampai ke menghakimi atau menjudgment gitu ya.
Kemudian juga yang tidak boleh dilupakan, yang tidak kalah penting juga ini adalah alur tirta ya Pak ya. Cuma dalam coaching nanti alur tirta ini Bapak gunakan sebagai pedoman. Jadi yang pertama Bapak itu harus menyampaikan tujuan dari percakapan saat itu, kemudian juga identifikasi dari masalahnya. Jadi Bapak meminta nanti coach untuk bisa menggali dan memetakan masalahnya supaya nanti jelas benang merahnya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak harus menuntun coach untuk bisa memunculkan rencana-rencana aksinya gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti Bapak dengan coach itu harus meminta pertanggungjawaban atau komitmen supaya coach itu benar-benar berkomitmen akan apa yang akan dilakukannya gitu ya Pak ya. Tetapi sebelum dimulai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Di mana saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama itu adalah dari coaching yang akan Bapak laksanakan dengan coaching. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan gitu ya? Baik Bu, untuk menjawab pertanyaan pertama, dari kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah dengan present Bu. Yang pertama kehadiran penuh. Jadi saya akan berupaya untuk ikut fokus ke dalam suatu permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga benar-benar coach merasa hubungan kemitraan kita berdua itu adalah dekat, sehingga tidak ada batas untuk saling menyembuhkan. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dari sana saya akan mendengarkan masalah yang dikembangkan oleh coach dan saya akan menggiring upaya solusi, kemudian rencana aksi dan komitmen Bu. Jadi dua kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Oke, dari yang tadi ingin dikembangkan itu kira-kira kompetensi yang mana gitu yang spesifik ingin Bapak observasi? Yang kompetensi yang akan spesifik yang akan saya dikembangkan, yang pertama adalah mendengar aktif Bu. Jadi saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu dari hasil mendengarkan saya dari masalah yang dikembangkan oleh coach, sehingga nanti dari tujuan pembicaraan akan disimpulkan oleh coach sendiri sehingga dapat melaksanakan dan reaksi aksinya seperti itu Bu. Oke. Kalau berkaitan dengan indikator dari ketercapaian tujuan yang Bapak tadi sampaikan, kira-kira apa ya Pak? Indikatornya yang pertama adalah coach bisa menyampaikan masalah dengan menggunakan alur cerita tersebut. Jadi dari saya akan menggali pertanyaan dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan nanti indikator yang sebagai pedoman pencapaian percakapan tadi, bahwa coach sudah bisa mengambil suatu solusi terhadap permasalahan yang dibicarakan dengan saya nanti Bu. Itu aja mungkin Bu. Jadi coachnya memunculkan masalah solusi sendiri dari permasalahan. Siap. Oke, bagus Pak. Kalau begitu saya sudah bisa membuat catatan-catatan khusus nanti ya. Dan saya nanti akan mengamati proses percakapan coaching yang akan Bapak laksanakan bersama Pak Guntur. Oke deh, kita nanti mulai ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Jangan lupa Pak, ininya diminum. Iya, silakan. Makasih Bu. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guntur. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Heru. Iya. Suasana hari ini gimana Pak? Ya, suasana hari ini menyenangkan, ya gembira. Tadi saya dapat kabar Pak Guntur cari saya. Iya. Kira-kira apa yang akan diobrolkan dengan saya Pak? So kayak terkejut ya Pak. Ada apa gitu ya Pak? Iya nih Pak. Ini ada beberapa hari-hari akhir ini saya ada masalah nih di kelas. Jadi ada siswa ini yang suka kesiangan Pak. Aduh, iya.
Iya, sesuai kesiangannya. Ya. Kemudian apa yang akan dicapai dari obrolan kita kali ini Pak, dari masalah mungkin yang tadi Bapak Guntur sampaikan? Ya, hari ini sebetulnya saya ingin bercerita mengenai ini, ada beberapa antisipasi yang ini akibatkan mungkin apakah dari rumahnya ada kendala masalah atau mungkin di jalannya itu siswa tersebut itu dari kendaraannya mungkin ada masalah, tapi selalu berulang Pak, selalu berulang. Dan yang kesiangan itu anak-anaknya ya itu dia kesiangan di jam pertama lah, terutama di jam pertama. Dan, terus ada lagi yang seperti ini Pak, ada yang dia udah masuk udah ke sekolah, namun bukannya ke kelas, tapi dia sarapan dulu ke warung. Nah, otomatis kan ketika saya masuk ke kelas, dia belum datang. Saya kira dia emang kesiangan, ternyata dia udah masuk, namun ya seperti itulah. Jadi setelah masuknya, karena saya tanya ada sarapan belum katanya. Jadi mungkin Pak Guntur, dari kasus yang anak Pak Guntur yang ditemui, ada yang terlambat ke sekolah, berbagai faktor, dan ada yang sudah masuk tapi dia telat karena mungkin dia makan di kantin, dan itu mungkin tidak akan terulang lagi, mungkin yang ingin Pak Guntur inginkan seperti itu. Iya, gitu ya. Itu Pak, iya. Jadi supaya ada nanti saya ingin ada efek jerah itu, namun seperti apa gitu saya belum tahu gitu. Iya, baiklah. Jadi mudah-mudahan dengan perobrolan kita kali ini kita dapat menemukan solusi apa. Kemudian kalau dari posisi skala 1 sampai 10 Pak, selama ini Pak Guntur sudah melaksanakan berusaha untuk mencari solusinya di skala berapa Pak? Ya, saya untuk mengatasi masalah ini itu masih mungkin di skala 6 atau 7. Jadi di skala 6 atau 7 ya Pak. Lalu situasi apa yang ideal yang ingin Pak Guntur capai? Ya, saya ingin siswa tersebut ya setidaknya tidak kesiangan, tetap masuk sesuai waktunya, supaya yaitu teman-teman yang lain itu tidak terganggu dengan kesiangan anak tersebut. Jadi kalau kesiangan kan jadinya saya mengurusi anak dulu ini nih yang kesiangan, jadi ketika pembelajarannya jadi yang terganggu lah. Jadi teman-teman yang kesian seperti itu, jadi ada seperti itu. Jadi itu di skala berapa itu Pak? Itu di skala 7 mungkin Pak. Enggak, ada yang lebih enggak? Ya. Kan mungkin masuk semua, tidak terlambat semua, atau hanya 7 dari 6, 7? Ya mungkin seperti itu. Ya, 7 aja. 7 atau 8. Ya, jadi ada peningkatan ya Pak. Oke, jadi dari 10 orang, mungkin dari saya tangkap dari perkataan Pak Guntur, dari berkurang menjadi 4 atau 3. Berarti tidak semuanya ya Pak. Semuanya, ya. Nah, kira-kira untuk mencapai skala ke-8 itu itu perlu waktu berapa yang akan Bapak gunakan untuk sampai skala seperti itu Pak? Skala waktu mungkin yang saya rencanakan itu sekitar 1 bulannya. 1 bulan. Kenapa? Karena mungkin harus ada proses, proses yang terjadi mungkin seperti itu, dan proses ini ya sedikit memerlukan waktu seperti itu. Iya betul. Jadi tidak langsung kita tes langsung jadi gitu. Iya betul Pak, ada prosesnya. Kemudian modal atau kesempatan atau peluang apa yang dimiliki Pak Guntur, mungkin posisi Pak Guntur sekarang nih, apakah Pak Guntur terlibat ke sesuatu apa atau guru mapel untuk menangani kasus tadi anak yang kesiangan tersebut Pak? Kesempatannya apa Pak? Sebetulnya saya di guru mapel Pak ya. Sekarang itu saya di guru mapel, namun tadi yang ingin saya nanti ini pecahkan seperti itu dengan masalah ini, mungkin saya akan ke wali kelas Pak. Ke wali kelas, saya akan obrolkan dulu ke wali kelas ini mengenai kondisi anak seperti ini. Kenapa? Karena saya di kelas mungkin hanya bekerja dalam mengajar, tapi
wali kelas mungkin bisa suatu saat, ada setiap saat, istilahnya setiap saat membimbing anak tersebut gitu, seperti apa. Kalau saya kan ada kelas lain, dan kalau wali kelas kan mungkin bisa dipanggil atau apa untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi solusinya Pak Guntur akan berkolaborasi dengan wali kelas ya, Pak. Jadi saya ingin dengarkan solusi apa yang langsung taktisnya Pak, yang tadi yang pertama akan Bapak lakukan untuk mengatasi anak terlambat itu Pak. Ya, yang pertama yang akan saya laksanakan mungkin Pak, dengan saya membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas mungkin akan sedikit, bukan sedikit, saya ingin agak besar lagi kan, besar pengaruhnya seperti itu kepada siswa, supaya dengan kesepakatan yang sudah terjalin, kesepakatan yang sudah dibuat oleh saya dan siswa seperti itu, saya ingin ada kesepakatan yang istilahnya ketika siswa tersebut mungkin kesiangan, itu saya tidak harus capek dan sebagainya, saya ingin nih kesepakatan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Jadi kalau kesepakatan ini kamu langgar, nah ini konsekuensinya seperti itu. Jadi ya saya harapkan dengan seperti itu siswa istilahnya dapat setidaknya menurun lah dari yang kesiangan. Ya betul Pak. Jadi yang saya tangkap dari rencana yang akan Pak Guntur laksanakan adalah menerapkan kesepakatan kelas dulu, kemudian dengan strateginya tadi ketika anak ada yang terlambat, lalu tinggal nunjukin kamu sudah melanggar poin tertentu ya Pak, sehingga itu akan ada konsekuensi yang dijalankan oleh anak tersebut. Betul ya Pak, kayak gitu Pak? Betul. Nah, kapan nih waktu rencana ini akan dilaksanakan Pak Guntur? Rencana ini pastinya saya akan secepatnya Pak. Secepatnya mungkin kalau mapel saya akan di hari Kamis, mungkin saya akan langsung menerapkan hal tersebut. Kenapa? Supaya tidak berlarut masalahnya, tidak berlarut dan masalahnya cepat selesai. Lalu tingkat dari kesiangannya itu akan drastis turun. Saya ingin secepatnya, berarti ya di hari Kamis yang akan datang atau minggu depan saya akan melaksanakan hal itu. Ya. Kemudian Pak Guntur di sekolah tidak sendiri ya. Mungkin sekarang posisi Pak Guntur adalah mata pelajaran. Kira-kira bantuan dari siapa saja yang kira-kira akan menguatkan solusi yang Pak Guntur laksanakan tadi kira-kira Pak? Ya, rekan sejawat mungkin Pak, karena di kami kan ada istilahnya ada kepala program studi. Nanti selain wali kelas tadi ada program studi yang menguatkan saya ketika membuat hal tersebut, dan nanti saya juga akan berkoordinasi dengan kepala program studi untuk istilahnya ini saya punya nih seperti ini dari masalah yang ada, saya solusi untuk mengurangi tingkat siswa yang kesiangan, mungkin saya akan membuat tadi kesepakatan kelas, dan hal tersebut ya akan saya obrolkan mungkin dengan program studi. Ya, bagus ya Pak. Jadi tidak sendiri ya Pak, karena tidak sendiri. Saya kira seluruh guru di kelas sekolah Bapak itu kan ingin semua disiplin ya Pak. Iya, betul. Nah, menurut Pak Guntur, apa saja yang menjadi ukuran keberhasilan dari permasalahan anak terlambat yang tadi? Kira-kira kalau dari jumlah ini, dari 10 dulunya hingga berapa, mungkin ada ukuran keberhasilan dari rencana yang tadi? Ya, ukuran keberhasilan dari dari solusi yang saya terapkan dari kesepakatan kelas, saya inginnya 100% sebetulnya. 100% saya siswa tidak ada yang kesiangan. Namun kalaupun nanti ada beberapa siswa yang dari itu ada kesiangan istilahnya 5 menit kah atau 2 menit kah, mungkin itu akan saya tolerir, tidak terlalu dipermasalahkan hal seperti itu. Tapi kalau misalnya terlambatnya sudah yang begitu 15 menit atau setengah jam malah seperti itu kan sudah mengganggu. Dan saya ingin 100%, namun mungkin tidak akan tercapai mungkin seperti itu. Tapi setidaknya dari 10 orang yang kesiangan tadi ya mungkin sekitar 9 lah, 9 atau 8 atau 9 siswa, 9 siswa itu istilahnya
Dan mungkin kalau ada satu ada satu mungkin yang kesiangan tapi tidak kesiangan banget ya, nggak apa-apa. Sudah itu ya. Iya. Baik. Sekarang dalam rencana tadi, kira-kira komitmen apa yang Pak Guntur pegang supaya untuk mencari solusi anak yang kesiangan itu dapat berhasil diminimalisir, Pak? Apa komitmen Bapak dalam hal ini? Komitmen saya jelas. Tadi saya ingin menerapkan secara penuh Pak komitmen kelas, kesepakatan kelas tadi yang saya buat. Lalu saya ingin juga berkomitmen siswa tersebut. Jadi siswa yang tadi 10 tadi itu juga berkomitmen tidak akan mengulangi hal tersebut gitu kan. Dan saya juga meminta dukungan mungkin ke rekan sejawat atau tadi yang saya katakan ke wali kelas atau ke kapro untuk ya sama-sama mendukung istilahnya tercapainya tujuan supaya siswa yang kesiangan menjadi menurun Pak, seperti itu. Soalnya kalau tetap siswa kesiangan, image jurusan lain kan jadinya jelek Pak ya. Betul. Jadi kurang bagus lah ya. Iya. Jadi saya tangkap tadi ada yang membantu Bapak itu rekan sejawat, kemudian kaprok ya. Nah, apa ada selain dari rekan sejawat dan kaprok itu yang membantu menjaga komitmen itu, Pak? Ya, yang membantu komitmen mungkin ya siswa sendiri. Iya, betul ya. Siswa juga berkomitmen dan termasuk saya mungkin ya. Betul. Saya juga berkomitmen untuk tetap menjalankan. Jadi bukan hanya siswa yang kan tadi yang sepakat kelas, yang membuat kesepakatan kelas itu antara saya dengan murid ya, dengan siswa. Tapi saya juga harus menyepakati kesepakatan yang tadi. Jadi kalaupun siswa kesiangan ya saya juga jangan kesiangan atau tidak boleh kesiangan ya. Harus datang lebih cepat kan, seperti itu. Dan ya itu yang ingin saya buktikan kepada siswa bahwa saya bisa duluan ada di kelas sebelum siswa tersebut. Jadi jangan sampai kalau udah siap sementara saya baru datang, seperti itu. Ya, memberi contoh ya Pak. Ya, memberi contoh. Ya. Jadi komitmen yang Pak Guntur akan dijalankan yang pertama tadi saya tangkap adalah dengan menegakkan kesempatan kelas itu sendiri ya Pak. Jadi dengan siapapun dari siswa itu sendiri yang terlambat akan mendapatkan konsekuensinya dari hasil kesempatan kelas. Kemudian untuk membantu komitmen tersebut Pak Guntur akan berusaha untuk lebih membantu rekan sejawat untuk mengingatkan anak supaya tidak terlambat. Kemudian kaprok juga Pak Guntur sendiri dan siswa yang dalam kelas itu sendiri supaya mematuhi supaya tidak terlambat dengan sesuai dengan hasil kesempatan kelas Pak. Jadi ya ini sekarang ini ya Pak, kira-kira kesimpulan apa yang dari obrolan kita tadi selama ini dengan saya dan akan menjadi solusi Bapak untuk menangani tadi masalah? Ya, sebetulnya saya senang sekali Pak. Kita hari ini saya bisa ngobrol bareng gitu, kita coaching seperti ini. Saya mengeluarkan tadi hal-hal yang ingin saya sebetulnya tadi di awal saya bingung ini seperti apa gitu. Dan saya berkesimpulan bahwa tadi solusi itu ya datang dari saya gitu ya. Jadi saya ingin menerapkan tadi saya kesepakatan kelas dan supaya tingkat kesiapan siswa menurun seperti itu. Jadi dan saya berterima kasih kepada Pak Heri yang telah istilahnya menuntut saya dari tadi gitu ya dalam melakukan hal ini. Jadi saya terpikirkan untuk solusi seperti apa yang saya bangun untuk permasalahan yang tadi saya katakan di awal. Mudah-mudahan solusinya dapat segera diwujudkan. Terima kasih Pak. Dan saya ini sudah jam masuk ya Pak. Saya mohon izin, jangan kapok kalau ada masalah dengan saya Pak. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya. Alah, ampun. Apa ya? Mos. Oh, mos. Bukan rekaman. Rekaman apa? Bukan rekaman apa? Assalamualaikum Pak Heri.
Waalaikumsalam Bu Ipik. Senang sekali bertemu kembali nih kita ya setelah percakapan supervisi kita yang Iya. tempo hari. Gimana perasaan Pak Heri setelah coaching dilakukan? Perasaan saya senang sekali Bu, karena saya bisa membantu Pak Guntur yang sedang mencari solusi masalah yang di kelasnya. Jadi anak yang banyak yang terlambat masuk ke kelas. Jadi saya bisa menggiring apa-apa yang akan dilakukan oleh Pak Guntur untuk menyelesaikan masalah yang dia miliki, Bu. senang sekali saya mendengarnya Pak. Ya. Mudah-mudahan Pak Gunturnya bisa diberi kemudahannya untuk menjalankan rencana-rencana aksinya. Iya. Kemudian dari indikator yang sudah Bapak Heri sampaikan tempo hari ini, Iya. gimana tuh? Sudah tercapai? Yang pertama, kemarin saya memberikan indikator yang pertama menerapkan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan itu sendiri, kemudian saya udah identifikasi masalah. Ternyata masalahnya banyak anak yang kesiangan, sudah masuk tepat waktu tapi dia makan di luar, masuk ke kantin dan sebagainya. Kemudian saya berusaha untuk menggiring solusinya, ternyata harus dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bu. Jadi Pak Guntur akan menerapkan kesepakatan kelas dengan konsekuensinya. Kemudian dalam alur rencana aksi, Pak Guntur akan melaksanakan minggu depan, karena pembelajaran Pak Guntur itu tiap hari Kamis, jadi Kamis depan akan dilaksanakan. Dan tanggung jawab itu dia akan berkomitmen dengan guru yang lain, rekan sejawat, kemudian kaprog, Pak Guntur sendiri dan siswa, supaya mereka itu saling mengingatkan antara satu sama lain terhadap pentingnya kehadiran di kelas tepat waktu, Bu, seperti itu, Bu. Dan kemudian Pak Guntur sudah, indikator yang kedua, Pak Guntur sudah menemukan solusinya. Jadi yang tadi menggunakan kesempatan kelas dan konsekuensi yang akan siswa ambil, sehingga dari jumlah 10 akan berkurang menjadi 9 atau 8. Itu, Bu, seperti itu indikatornya. Benar. Selamat ya Pak ya. Ya. Itu mengantarkan Pak Guntur bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian saya juga boleh ya Pak menyampaikan catatan? Boleh, Bu, Karena, mangga, silakan, Bu. sewaktu Bapak mengadakan percakapan coaching dengan Pak Guntur, saya membuat catatan sendiri juga ya Pak ya. Betul tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak itu sudah menggunakan alur tirta, Bapak sudah menyampaikan tujuan dari percakapan, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi, sudah bisa membuat Pak Guntur memetakan permasalahan yang dia temui gitu ya. Kemudian juga Bapak sudah berhasil menuntun Pak Guntur untuk bisa menyampaikan rencana aksinya. Kemudian yang terakhir Bapak juga sudah meminta komitmen dari Pak Guntur ya untuk bisa melaksanakan rencana aksinya gitu ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membantu mengantarkan Pak Guntur sampai pada tujuannya, yaitu menemukan masalahnya. Iya. Oke, kemudian yang berikutnya saya ingin menanyakan dari tadi hasil perbincangan Bapak dengan Pak Guntur, kan Bapak mengembangkan beberapa kompetensi Bapak ya di sana. Sebagai Bapak di sana hadir penuh, kemudian juga Bapak mendengarkan aktif. Nah, kira-kira berdasarkan coaching yang telah Bapak lakukan ya, apalagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari Bapak sendiri? Ya, dalam kompetensi inti coaching ada 3, Bu. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Jadi tadi dalam percakapan tadi saya lebih menekankan dari mendengarkan aktif, dan akan yang saya kembangkan adalah yang terakhir, Bu, yaitu adalah membuat pertanyaan berbobot. Nanti saya akan belajar untuk banyak bagaimana
cara untuk menggali supaya Koce dapat mengeluarkan unek-uneknya, ide-idenya, dan saya juga akan belajar untuk bagaimana larut dalam permasalahan dan memberikan mencoba untuk menjuruskan Koce untuk dapat menemukan solusi dalam masalahnya. Itu seperti itu sebetulnya. Jangan lupa juga Bapak sebagai coach itu harus bisa mohon izin ya Pak ya menyampaikan Bapak juga harus bisa membantu coach untuk bisa melihat peluang-peluang baru yang bisa dia lakukan di masa depan gitu ya. Oh iya Bu. Melihat dari apa yang dia uraikan, mendengarkan apa yang dia uraikan, kita juga bisa membantu dia untuk bisa mengembangkan potensi. Iya, kira-kira apa nih dari yang dia paparkan gitu ya? Apa nih kira-kira peluang baru yang bisa dilakukan oleh coach di masa depan? Iya. Begitu Pak. Ibu, makasih banyak atas masukannya. Oke, terima kasih Pak Heri. Sepertinya kita akhiri percakapan hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di waktu dalam keadaan yang sehat walafiat dan bahagia. Ibu juga harus Terima sehat. kasih, Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ipe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sempurna Pak. Sehat ya? Sehat sekali, alhamdulillah. Berkat doa dari semua Pak. Amin ya. Saya hari ini berperan sebagai pengamat atau supervisor. Iya. Jadi saya nanti akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Heri seperti itu. Dan sebelum memulai coaching nanti ya, jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi dan nanti dalam percakapan nanti yang akan Ibu kenakan dengan Heri itu dalam coachingnya nanti harus memiliki kemitraan seperti itu. Kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coaching Siapa? dan juga terdapat kompetensi inti dalam coaching nanti yang akan Ibu lakukan meliputi presence, kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada kecil seperti itu. Makasih Pak. Tapi sebelum itu Ibu ini ada hal yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Pak. Ya. Boleh sekali Pak. Ingin saya tanyakan yang pertama adalah nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya itu ingin mencoba mengasah kompetensi saya Pak ya di mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya, pada bagian kompetensi mana yang ingin lebih spesifik yang ingin? Kalau saya inginnya itu mendengarkan aktif, karena nanti dari sana saya berharap saya bisa menemukan beberapa peluang yang bisa membuat saya menuntun Pak Heri untuk bisa menemukan langkah-langkah langkah-langkah solusi dari permasalahan yang dia miliki. Terus indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Saya itu ingin melihat bahwa saya ingin menerapkan alur Tirta dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ingin membuat Pak Heri mengungkapkan tujuannya, kemudian juga saya akan mencoba menggali informasi mengenai permasalahan yang dimiliki oleh Pak Heri dan membuat Pak Heri mengidentifikasi sendiri
masalahnya. Kemudian saya akan membantu mengantarkan Pak Heri untuk bisa menentukan rencana-rencana aksi yang akan dia buat. Dan yang terakhir saya juga akan meminta komitmen dari Pak Heri supaya bisa rencana aksi yang dia sudah tetapkan itu menjadi terwujud dan permasalahan yang dia miliki itu bisa diselesaikan, begitu Pak. Iya. Semoga nanti coaching dengan Pak Heri Ya. yang kita lakukan Ya. itu dapat berjalan dengan lancar. Amin Pak. Ya, Amin Pak. Dan mungkin itu nanti itu saja. Terima kasih. Iya Pak. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Heri. Salam Bu Ipik. Senang bertemu kembali nih dengan Pak Heri. Makasih ya. Kita sudah bisa kembali ngobrol di sini nih. Tapi jangan lupa Pak, di depan kita ada gelas nih. Boleh? Silakan monggo ditampik Bapak. Mangga silakan. Dulu ngopi dulu. Ngopi dulu Pak. Oke, saya mendengar dari Pak Asep nih yang menyampaikan, katanya nih Pak Heri katanya mau menyampaikan sesuatu pada saya gitu ya Pak ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan Pak Heri pada saya? Nih Bu Ipik, akhir-akhir ini saya merasa ada masalah di kelas Bu. Saya sebagai Mohon maaf, adik Pak. kelas Ya. itu mendapati laporan ada siswi saya yang sering bawa HP. Padahal secara tata tertib dan peraturan di sekolah ini kan tidak boleh Ya. bawa HP Bu. Iya, betul. Takut ada masalah yang lebih besar dari apa yang HP yang dibawa ke sekolah, banyak masalah nanti Bu. Itu betul. Jadi bingung Oke. bagaimana caranya untuk menangani masalah ini Bu. Mungkin bisa mencari masalah seperti itu mungkin ya. Oke, jadi kalau boleh saya sampaikan kembali ya Pak ya, bahwa di sekolah Bapak di sini, di sekolah kita, maksud saya di kelas Bapak gitu ya, ada siswi yang membawa HP, kemudian Bapak takut dengan siswi itu membawa HP, kemudian timbul masalah baru yang lebih besar. Iya. Nah, dan Bapak ingin membantu supaya siswi itu menjadi fokus Iya. kembali belajar gitu ya, jadi tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan dari adanya Iya, HP seperti ya. Bu. Oke. Betul ya seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau yang Bapak inginkan ini seperti apa nih? Jadi saya inginkan seluruh siswa pada saat PPDB dulu, ketika dia diterima di sekolah saya tempat ajar itu, dia sudah menandatangani perjanjian di mana salah satunya menaati tata tertib sekolah. Dalam poin tersebut ada poin tidak boleh membawa HP ke sekolah, baik dalam kegiatan KBM dan sebagainya. Seperti itu. Memang tata tertib ini berasal dari kajian-kajian beberapa masalah yang terjadi, diantaranya sering kehilangan Bu, kehilangan HP. Dulu pada zaman BlackBerry Dakota pernah kehilangan anak kelas 7, ketemunya nanti kelas 9 baru terungkapnya. Kemudian selanjutnya banyak peredaran video yang tidak harusnya dilihat oleh seorang siswi, dan konten-konten yang pornografi yang beredar di antara kalangan siswa di sekolah kami. Jadi kami putuskan untuk tidak boleh membawa HP dalam kegiatan KBM seperti itu Bu. Oke, jadi di sini Bapak menemukan berbagai macam permasalahan akibat siswa-siswi membawa HP itu ya. Iya. Jadi satu, Bapak ingin menegakkan disiplin karena di dalam tata tertib sekolah itu dimuat bahwa seluruh siswa itu tidak boleh membawa HP pada saat KBM ataupun di luar KBM ya Pak, ketika di sekolah. Kemudian juga ditemukan adanya kasus kehilangan. Kehilangan tentu saja itu materi ya Pak ya. Kemudian juga
seluruh sekolah, seluruh guru termasuk Bapak juga ini mengkhawatirkan tersebarnya konten-konten yang berbau pornografi gitu ya Pak ya. Oke, jadi kalau begitu kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai nih dengan perbincangan kita hari ini gitu Pak? Jadi dari hasil obrolan dengan Bu Ipik ini saya mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak itu tidak membawa HP kembali dan ke sekolah kemudian menyadari bahwa itu kan hasil dari perjanjian yang telah dibuat dengan sekolah pada saat dia diterima di sekolah yang saya ajar seperti itu, dekat mengajar saya. Oke, kira-kira harapan Bapak nih ya dengan siswa-siswi tidak membawa HP itu kira-kira apa ya Pak? Jadi harapannya anak tetap fokus ke pembelajaran dan mungkin beberapa guru yang menghendaki bawa HP terhadap kegiatan proses belajar mengajar itu ada perkecualian di mana itu dalam harusnya di pengawasan ketat dengan selama kegiatan belajar mengajar dengan guru tersebut boleh membawa HP dan setelah KBM selesai ya tidak diaktifkan kembali seperti itu. Jadi anak-anak tetap fokus ke pembelajaran, anak-anak terjaga moralitasnya dan anak-anak menjaga komitmen yang sudah dibuat dengan sekolah pada saat awal masuk ke sekolah ini. Seperti itu Bu. Oke, jadi Bapak menginginkan bahwa dengan tidak membawa HP, jadi anak-anak itu fokus pada pembelajaran dan juga bisa terjaga moralnya Pak ya. Bagus sekali. Kemudian di sini juga Bapak mengatakan bahwa ada pengecualian ya untuk guru-guru tertentu untuk bisa menggunakan HP dengan catatan khusus ya Pak ya. Jadi setelah dipergunakan maka HP itu kembali dinonaktifkan jadi Pak ya. Oke, kalau seandainya semua anak itu yang tadi Bapak sampaikan ya, tidak membawa HP, kemudian fokus pada pelajaran itu, kita sebutlah kalau kita beri rating dari angka 1 sampai 10 ya itu kondisi yang merupakan kondisi idealnya itu 10 ya Pak ya. Anak fokus, kemudian moralnya terjaga, kemudian terbebas dari kerugian materi berupa kehilangan, juga terbebas dari konten-konten negatif. Nah kira-kira kondisi siswa Bapak sekarang di level mana ya Pak? Kalau kita hitung secara skala 1 sampai 10, kejadian yang terjadi di sekolah saya itu ada di posisi ke-6. Jadi memang banyak saya sinyalir banyak yang membawa HP ke sekolah dengan adanya laporan dari teman-teman sekelasnya bahwa ada teman di kelas ada banyak temannya yang membawa HP ke sekolah dan dimainkan selama pembelajaran dan istirahat seperti itu Bu. Jadi di skala 6 seperti itu Bu. Oke. Jadi kira-kira untuk bisa tadi mencapai pada kondisi anak yang fokus pada pelajaran, tidak ada HP, termasuk tadi di waktu-waktu tertentu ya, supaya tidak ada kecolongan itu, kira-kira langkah apa yang bisa Bapak lakukan? Langkah yang saya lakukan untuk menaikkan dari skala 6 ke yang tertinggi yang pertama adalah dalam kegiatan pembinaan Bu. Saya sekarang di sekolah menjabat pembina OSIS, di mana diantaranya pada saat pengumuman upacara bendera penaikan bendera merah putih hari Senin, saya akan membuat pengumuman supaya mereka kembali ke komitmen awal tentang tata tertib sekolah yang tidak boleh untuk membawa HP kecuali dalam pelajaran tertentu. Yang kedua,
saya akan melaksanakan razia secara rutin dan waktunya tidak akan diketahui oleh para siswa sehingga akan terkena target siswa yang membawa HP tersebut akan terrazia oleh para pengurus OSIS. Yang ketiga, saya akan berkonsultasi dengan orang tua sehingga apakah memang anak tersebut membawa HP-nya sepengetahuan orang tua atau bagaimana. Kemudian yang keempat, koordinasi dengan guru BP untuk konseling selanjutnya supaya dia tidak mengulangi membawa HP ke sekolah tersebut. Bu, seperti itu Bu, langkahnya. Oke, langkah-langkah Bapak itu Bapak mengadakan pembinaan yang secara rutin ya Pak ya, di setiap upacara bendera di hari Senin. Kemudian juga Bapak mengadakan razia mendadak, kemudian berkonsultasi dengan orang tua, juga melakukan koordinasi dengan guru BP ya Pak ya. Nah, dari langkah-langkah yang akan tadi Bapak lakukan, kira-kira berapa persen yang bisa kita harapkan anak-anak capai untuk bisa membangun apa itu yang namanya motivasi intrinsik Pak? Karena kalau menurut teori kan ya, bahwa motivasi intrinsik itu kan bisa membuat perubahan yang signifikan pada diri anak. Nah, jadi kira-kira seberapa besar nih dari langkah-langkah rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini bisa membuat anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik? Untuk berbicara persentase, saya akan targetkan ke 80%. Jadi memang tadi di angka 6, skala 6 itu mungkin naik ke angka 8. Jadi dengan adanya pembinaan tadi, kemudian dalam setiap upacara bendera dihimbau supaya tidak membawa atau menaati peraturan, kemudian langkah-langkah razia dan sebagainya, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan mungkin ada yang tidak mengulangi lagi, sehingga banyak yang siswa fokus ke belajar. Jadi jumlahnya mungkin dari tadinya 20 orang menjadi 10 atau 15 orang. Seperti itu persentasinya. Oke. Kalau mengenai ini Pak, jadi 80% ya Bapak targetkan untuk ada motivasi intrinsik yang muncul pada diri anak atas langkah-langkah yang Bapak telah sampaikan. Apakah ada langkah-langkah lain yang bisa Bapak tempuh? Misalnya kalau kita kan melihat di televisi berbagai macam tayangan ya mengenai HP itu seperti apa bahayanya, terutama terhadap anak-anak muda. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang Bapak mau lakukan gitu terkait dengan penggunaan HP ini? Karena ya bagaimanapun juga kita tidak bisa juga menghindarkan 100% ya anak dari HP, tetapi kita juga sebagai orang tua, sebagai pendidik juga harus bisa menyampaikan bahwa HP itu selain memiliki manfaat yang besar, juga ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa Bapak lakukan kemudian gitu untuk supaya anak-anak tuh lebih aware gitu, oh ya HP ini diperlukannya ketika saya apa gitu. Ya, mungkin kemarin saya pernah menangani kasus salah satu siswi, alasan mereka itu adalah untuk menjemput pulang. Jadi orang tuanya khawatir kalau saat anaknya pulang tidak ada yang menjemput setelah anaknya pulang sekolah. Nah, solusi yang saya terapkan waktu itu adalah tolong hubungi nomor telepon sekolah atau wali kelas atau forum komunikasi orang tua di WA, disampaikan apakah sudah jamnya pulang atau jam jemput belum. Jadi solusi yang pertama itu kalau alasan untuk anak-anak dijemput. Kemudian yang kedua untuk anak supaya tahu bahwa ada dua posisi
manfaat dan kerugian, ya kita harus memberikan edukasi tentang gunanya penggunaan gadget atau HP tersendiri dalam suatu waktu tertentu. Mungkin kita akan mendatangkan pemateri dari luar atau kerjasama dengan mereka tentang bahaya penggunaan HP yang dapat merusak, salah satunya untuk moral. Jadi itu yang akan saya laksanakan untuk tambahan solusi, Bu, seperti itu. Oke, jadi Bapak selain tadi akan melaksanakan langkah-langkah yang 4 tadi ya Pak, Bapak juga akan membuka hotline gitu ya bagi orang tua supaya bisa menggunakan kontak beberapa guru ketika memerlukan terkait dengan kebutuhan anak gitu ya. Kemudian juga di sini Bapak akan menggunakan teknik penggunaan narasumber untuk mengedukasi efek penggunaan HP yang tidak pada tempatnya. Oke, bagus Pak. Kalau menurut saya ini langkah-langkah yang perlu untuk segera direalisasikan ini Pak ya. Jadi dari semua tadi yang Bapak telah sampaikan, rencana-rencana aksi yang akan Bapak lakukan, kira-kira yang paling mungkin untuk diwujudkan dalam waktu yang dekat ini yang mana Pak? Ya, yang akan diwujudkan dalam waktu yang dekat tadi itu yang pertama karena setiap Senin itu ada upacara pagi, dapat disampaikan pembinaan secara langsung terhadap anak melalui pengumuman dan imbauan. Yang kedua, dalam minggu ini juga akan laksanakan proses razia, sehingga nanti razia itu akan mendapatkan anak yang kedapatan bawa HP, dan ketiga langsung ada pemanggilan orang tua, itu pun dalam minggu-minggu ini, Bu. Jadi keempat mungkin dengan guru BP bisa. Kalau untuk yang tadi dengan menghadirkan narasumber mungkin akan kita kaji ulang kapan waktunya, karena itu akan berbenturan dengan biaya dan sebagainya, dan itu akan disampaikan dan dikoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Oke. Jadi gitu ya Pak. Kalau terkait untuk pengukuran pencapaian tujuan sendiri gimana Pak? Ya, tadi dari anak misalkan 20 orang dari satu sekolah itu makin berkurang nanti ditemukan, atau mungkin tidak ada sama sekali yang tidak bawa HP. Itu sebagai indikator pencapaian dari solusi yang Ibu. Dari razia yang tadi Bapak lakukan dan juga pembinaan. Oke Pak, terima kasih sekali nih atas perbincangan kita hari ini. Jadi saya mau tanya nih, dari sekian puluh menit kita ngobrol tadi nih, Pak Heri kira-kira mendapatkan apa nih dari perbincangan kita nih? Akan berkomitmen akan melakukan untuk mencari solusi itu. Yang pertama adalah dengan adanya pembinaan setelah upacara Senin. Yang kedua akan razia HP rutin, pemanggilan orang tua, kemudian berkoordinasi dengan BK, dan selanjutnya adalah membuka hotline atau nomor kontak sekolah untuk penjemputan, dan terakhir mungkin akan diadakan seminar atau tentang pembinaan efek samping dari penggunaan HP. Dan saya sangat terima kasih sekali pembicaraan kita akhirnya merucut kepada solusi yang akan saya terapkan di sekolah nanti. Sehingga tadi saya seolah-olah menemukan pencerahan dari Ibu. Terima kasih sekali yang membantu mencarikan masa, dan saya sangat senang sekali, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Obrolan kita hari ini. Karena saya juga ternyata di sini bisa membantu menuntun Pak Heri untuk bisa menemukan sendiri solusi dari Pak Heri, dan sama di sini juga berarti saya ikut belajar Bapak. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Saya kira cukup ya Pak ya. Saya tidak sabar nih untuk segera menunggu cerita baik dari Pak Heri mengenai bagaimana nih efek dari rencana-rencana tadi yang sudah Bapak rancang terhadap pencapaian keinginan Bapak tadi untuk bisa membebaskan sampai 80% ya
Ya. anak itu tidak membawa HP dan kembali fokus pada pembelajaran dan tetap terjaga moralnya dengan Iya. baik. Ya. Insya Allah saya sampaikan kabar baiknya Bu. Oke, saya tunggu ya Pak ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak. Mangga. Oke, Ibu gimana tadi perasaan setelah melakukan coaching dengan Pak? Plong Pak, Plong. plong. Soalnya saya memang membutuhkan latihan lebih gitu ya untuk bisa mengasah kompetensi saya terkait tadi yang saya sampaikan bahwa saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menantang sekali ternyata Pak. Ini sebetulnya saya ketika mengamati Ibu sudah melakukan coaching tadi dengan Pak tadi, sebetulnya sudah melakukan hal-hal yang tadi ada ceritanya sudah terus ada istilahnya pertanyaan berbobot begitu sense kehadiran penuh itu mungkin sudah dilakukan. Tapi di sini Terima kasih, Pak. ada hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Iya Pak. Nah, ini apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang di Oke, karena tadi saya ingin melaksanakan percakapan coaching dengan alur Tirta, jadi saya mencoba fokus gitu ke pembuatan tujuan. Maksud saya adalah saya menuntun coach untuk bisa menentukan tujuan dari perbincangan coaching. Kemudian yang berikutnya saya juga fokus kepada hal bahwa coach itu harus bisa mengidentifikasi sendiri permasalahan-permasalahan apa sih yang dia miliki. Kemudian juga berdasarkan hasil mendengarkan aktif saya meminta coach untuk bisa memetakan rencana-rencana aksi yang akan dia buat. Kemudian juga terakhir saya meminta komitmen atau tanggung jawab dari coach untuk bisa mewujudkan rencana aksinya dengan cara menanyakan langkah mana yang akan pertama dulu dilakukan gitu ya. Oke, ini untuk catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Iya. Ini kira-kira seperti apa Bu? Ini hasil observasi. Iya. Jadi saya tadi mencoba fokus pada apa yang disampaikan oleh coach ya gitu ya, karena memang saya merasa bahwa saya harus mendengarkan secara utuh ya, secara penuh gitu, dimana saya menekan ego saya untuk bisa memunculkan ide atau pendapat gitu. Saya jadi tidak melibatkan diri saya gitu, melainkan semuanya tentang coach gitu. Tadi Ibu mengungkapkan bahwa ada beberapa kompetensi Ya. yang sudah dilaksanakan Ya. dari coaching tersebut. Nah, tapi di sini ada hal lain yang ada kompetensi lain nggak yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan coaching yang nanti mungkin akan dilaksanakan atau yang tadi? Ya. Karena bagi saya setiap kompetensi inti, baik itu mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri gitu ya Pak ya. Jadi saya akan mencoba mengasah ketiganya gitu. Ternyata untuk bisa mendengarkan aktif juga menantang ya, ada tantangan tersendiri gitu. Jadi saya juga ingin memperdalam di situ, kemudian mencoba hadir penuh juga saya akan saya akan kembangkan kembali, saya hilangkan ego, saya hilangkan semua, melainkan saya fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang paling menantang dan saya ingin terus kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, karena menurut saya pertanyaan berbobot itu penting buat coach untuk bisa berpikir kreatif, menjadi mandiri, menentukan solusi atas permasalahan yang dia miliki gitu Pak. Gitu.
Selamat Ibu. Nanti tadi sudah melakukan coaching, mungkin nanti ke depan. Terima kasih, Pak. Lagi, Iya. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua. Demikian video dari kami, coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.